Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Langkah Terakhir di Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Evanesco. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langkah Terakhir di Gunung Salak. Lo yakin ini ide bagus? Gunung Salak bukan tempat biasa buat healing, Nil. Suara Ola terdengar ragu dari kursi belakang. O'Neil yang nyetir coba nyengir sambil nyalain musik. Lagu lawas Sheila on Seven mengalun pelan, pas banget buat suasana pagi itu. Jalanan menuju kaki Gunung Salak berkabut tipis, bikin nuansa jadi agak magis. Mobil elf yang mereka sewa berisi 7 orang. O'Neil, Gita, Indah, Ola, Lulu, Eli, dan Katerina. Justru karena nggak biasa makanya kita kesini mumpung semuanya bisa kumpul. Kapan lagi coba? Aku nggak keberatan sih, rasanya udah lama banget nggak nginjek tanah, ngelihat hutan, dengerin suara alam tanpa gangguan notifikasi. Ujar Indah pelan, nada bicaranya kayak biasa, lembut tapi dalam. Dia duduk di samping Lulu, melipat tangan di pangkuannya sambil memandangi pepohonan lewat jendela. Nggak usah takut, kita kan nggak naik-naik banget kok. Jalur Cimelati ini termasuk yang aman. Gue udah cek semua peralatannya, kita cuma semalam camping, besoknya turun. Tetap aja Salak tuh mistis, banyak cerita aneh. Gak heran orang-orang nyebut gunung ini salah satu gunung yang paling angker di Jawa Barat. Gumam Katerina lebih ke diri sendiri tapi cukup keras buat kedengaran semua orang. Ya elah, jangan bawa-bawa cerita mistis. Lo tau gak? Takut itu bisa mancing hal-hal yang gak diundang. Mending nikmatin aja perjalanan ini. Lulu ikut nimbrung. Bener tuh, kita udah lama banget gak ngumpul. Terakhir pas wisuda, terus bubar jalan kayak Power Rangers habis berantem. Gak seru hidup cuma kerja. Ya udah deh, gue ikut arus aja. Tapi kalau ada yang aneh, gue pulang sendiri. Tawa meledak di dalam mobil. Suasana jadi cair. Mereka ngobrolin masa-masa kuliah, drama pacaran, tugas akhir yang hampir bikin gila, sampai cerita-cerita lucu yang cuma mereka bertujuh yang paham panselannya. Jalanan mulai menanjak dan udara jadi makin sejuk. Jam 10 pagi mereka sampai di base camp Cimelati. Langit mendung tipis tapi nggak kelihatan bakal hujan. Sambil istirahat dan isi logbook pendakian, mereka bagi-bagi tugas. O'Neil seperti biasa ngatur peralatan. Katrina ngecek peta jalur. Indah nyiapin logistik bareng Eli. Aku bawa roti tawar, selai dan beberapa granola bar. Gak banyak tapi cukuplah buat sarapan besok pagi. Lo emang paling bisa diandelin ya. Gue mah cuma bawa mie instan dan harapan dah. Selama harapannya gak nyasar di tengah hutan gak apa-apa, Eli. Jam 11 siang pendakian dimulai. Jalurnya lumayan landai di awal, dengan pepohonan tinggi yang memayungi sepanjang jalan. Gita semangat banget di jalan paling depan bareng O'Neil, Ola, dan Lulu di tengah. Sering bercanda dan nyanyi lagu aneh. Eli, Katerina, dan Indah di belakang lebih kalem. Lo gak capek, Git? Astaga, gue ngos-ngosan dari tadi. Santai kali, baru juga sejam jalan, jangan lemah gitu dong lah. Eli nimbrung naikin tas karirnya. Lu sih kuat, lari dari kenyataan terus, stamina pasti oke. Tawa pecah lagi. Setelah 3 jam jalan, mereka sampai di area datar yang cocok buat ngecamp. O'Neil dan Gita langsung buka tenda.
Katrina mencatat koordinat lokasi. Lulu dan Eli nyari ranting kering buat api unggun. Ola dan Ida duduk berdua, jeruput teh panas dari termos. Tenang juga ya di sini. Aku suka tempatnya terlalu ramai lah. Rasanya kayak dunia berhenti sebentar. Baru nggak kita semua berubah ya. Dulu ramai terus, sekarang malah banyak diem. Mungkin kita semua lelah, tapi tetap saling cari. Itu artinya masih ada yang belum selesai. Malam turun cepat, api unggun menyala. Mereka duduk melingkar, makan malam dengan menu sederhana. Mie rebus, sosis bakar, dan biskuit. Suasananya hangat meski angin gunung mulai menusuk kulit. Ada yang mau cerita horor? Wah, lu duluan deh, gue pas. Gue pernah dengar cerita di jalur yang kita lewatin tadi. Pernah ada pendaki sendirian. Katanya dia dengar ada suara temannya manggil. Tapi pas nengok, temannya lagi tidur di tenda. Sial, lu mulai nih. Tapi bukan cerita gitu yang bikin gue takut. Yang bikin ngeri itu bukan setan. Tapi kalau lu gak bisa pulang, lu tersesat. Dan semua jalur terasa sama. Lu jalan terus tapi tetap di tempat yang sama, itu yang lebih seram. Sunyi, angin malam meniup dedaunan. Api unggun berderak pelan, kata-kata O'Neill menggantung di antara mereka. Aku percaya kadang alam gak ingin kita pergi begitu aja. Malam itu satu persatu mereka masuk ke tenda, tapi tidak semuanya langsung tidur. Kita masih duduk di luar menatap ke arah hutan yang gelap. Entah kenapa dia merasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Lu belum tidur? Tanya O'Neill datang dengan jaket tebal dan 2 gelas teh panas. Belum. Lo ngerasain gak sih? Dingin nih ya, tapi selain itu gak juga. Kenapa? Gak tahu, perasaan aja. Kalau lo takut bilang aja, Git. Kita semua di sini bareng-bareng. Gita tersenyum tipis, tapi matanya tetap terpaku ke kegelapan hutan. Di kejauhan angin menggoyangkan dedaunan, suaranya seperti bisikan. Dan malam itu Gunung Salak mulai memanggil. Malam pertama di basecamp Gunung Salak. Langit sudah gelap total sejak 2 jam lalu, dan kabut mulai turun perlahan, menyelimuti tenda-tenda yang berdiri rapi di tanah basah. Suara jangkrik dan angin yang menggesek dedaunan bikin suasana makin sunyi. Tapi di satu sisi tenda, 2 suara masih terdengar hidup. Tawa Ola dan Lulu yang dari tadi gak berhenti saling lempar lelucon receh. Lo ingat gak waktu kita nyasar di ranca upas gara-gara lo ngikutin kucing? Ya elah, itu bukan kucing. Itu tuh penunjuk jalan spiritual. Beda dong auranya. Aura apaan? Auranya bau got. Kita muter 3 jam cuma gara-gara lo ngikutin makhluk gak jelas. Dan lo malah selfie sama dia. Itu foto masih gue simpan tahu. Captionnya waktu itu ketemu jodoh spiritual di tengah hutan. Gila lo. Olah sampai pegang perutnya saking sakit ketawa. Kita dari tenda sebelah cuma bisa ngedumel pelan. Gue tusuk beneran nih kalau gak tidur-tidur juga. Tapi sebelum Olah sempat balas, suara resleting tenda kebuka dari arah tenda Eli. Gadis itu nongol dengan wajah tegang. Gak kayak biasanya yang santai dan suka ikut ketawa. Kali ini ekspresinya berbeda. Lo denger gak barusan? Bisiknya pelan, matanya melirik ke arah pohon-pohon gelap yang berdiri kayak siluet bayangan. Ola dan Lulu langsung diam. Apa, Li? Kayak ada yang jalan, langkahnya pelan tapi berat. Kayak nyeret kaki gitu dari arah belakang tenda. Ola langsung refleks nengok ke belakang walau gak bisa lihat apa-apa kecuali kabut dan gelap. Mungkin binatang kali, Li. Enggak, bukan suara binatang itu. Itu kayak manusia tapi berat banget. Lo tau gak rasanya kayak ada orang berdiri di belakang lo tapi lo gak berani nengok. Hening. Lulu langsung bangkit menenteng sleeping bagnya. Gue tidur di tenda kita aja deh, fix. Ola nyengir walau senyumannya setengah hati. Ya kalau lu ketemu jodoh spiritual lagi, jangan ajak ngobrol lama-lama ya. Ntar malah lupa pulang. Asli lucu banget sih kalian. Tapi serius, gue denger itu, gue pikir tadi lo berdua lagi ngelucu sambil jalan keluar. Tapi pas gue cek tenda-tenda pada diem semua.
Gita, Indah, Kat, semuanya pada ngorok. Indah ngorok. Sumpah kecil sih suaranya tapi lucu, mirip kayak starter beat karbu. Mereka bertiga ketawa kecil, tapi abis itu Eli mendadak serius lagi. Gue cuma mau bilang aja biar lu waspada. Tempat ini beda dari tadi naik. Gue juga ngerasa agak aneh. Ola akhirnya mulai serius juga. Dia narik nafas panjang lalu masuk lagi ke dalam tenda. Lulu juga cabut ke tenda kita, ninggalin Eli sendirian beberapa detik sebelum akhirnya balik ke tenda dia. Malam makin larut, angin bertambah kencang, kabut makin tebal. Ola nggak bisa tidur, dia cuma merem sambil dengar suara dedaunan di luar. Tapi tiba-tiba suara itu datang lagi. Langkah pelan berat seperti menyeret sesuatu. Dari arah belakang tendanya dia nahan napas. Matanya terpejam rapat, keringat dingin turun di pelipis walau suhu luar bikin tangannya membeku. Dia nggak berani buka mata apalagi nengok, tapi dia tahu dia nggak salah dengar. Langkah itu berhenti tepat di belakang tendanya. Diam, tidak ada suara, tidak ada gerakan, tapi hawa dingin terasa lain, seolah sesuatu atau seseorang lagi berdiri di sana. Dia ingin teriak tapi suara tidak keluar, dadanya sesak, jantungnya seperti mau loncat. Sampai akhirnya langkah itu mulai menjauh, perlahan lalu hilang di bawah angin. Besok paginya semua bangun lebih awal. Rencana summit pagi gagal karena kabut terlalu tebal dan tanah becek abis hujan malam. Tapi bukan itu yang jadi bahasan utama. Tadi malam gue dengar juga, sumpah. Ola cuma ngangguk, gak banyak ngomong, matanya sembab dan dia kelihatan lebih pucat dari biasanya. Langkah. Gue kira gue doang yang dengar, tapi ternyata gue juga. Semuanya diem. Lulu yang biasanya bawel juga cuma diem. Matanya celingak-celinguk ke arah pepohonan. Mungkin pendaki lain. Tapi basecamp ini cuma kita yang ngisi, dah. Yang lain nginep di bawah. Lu lihat sendiri kan pas sore, cuma tenda kita yang berdiri di sini. Suara Eli pelan tapi tegas, hening lagi, angin berhembus pelan. Kali ini semua nggak bisa menyangkal ada yang aneh di gunung ini. Dan malam itu langkah yang sama akan datang lagi. Pagi yang menggigil itu membawa langkah mereka ke jalur yang makin asing. Kabut tipis masih menggantung di sela-sela pepohonan Gunung Salak, seperti menutupi sesuatu yang tidak ingin ditemukan meski matahari telah muncul. Suasana di sekitar masih dingin, nyaris tak bernyawa. Ola dan Lulu, dua sahabat yang tidak pernah kekurangan bahan lelucon, terus saja saling melempar guyonan meski jalur mulai menanjak. Mereka tertawa kecil mempermainkan bentuk batu, mengolok-olok dahan yang mirip antena televisi zaman dulu. Yang lainnya hanya tersenyum kecil membiarkan canda tawa itu mengisi udara yang kian tegang. Namun di antara tawa itu ada ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. Sejak malam pertama di base camp, Eli tidak bisa tidur dengan tenang. Katanya dia mendengar suara langkah seseorang di sekitar tenda mereka, padahal saat itu semua sedang tertidur atau diam di dalam kantuk. Tak ada yang berjalan, tak ada yang keluar. Indah satu-satunya yang terus berpikiran positif mencoba menenangkan. Tapi tatapannya semalam tidak pernah benar-benar tenang. Ia merasa ada yang berada di udara, sesuatu yang tak kasat mata tapi hadir. Hari itu saat perjalanan mulai masuk ke dalam hutannya lebih berat, mereka bertemu dengan seseorang. Seorang lelaki tua kurus dengan wajah keras dan keriput yang dalam. Rambutnya nyaris putih seluruhnya dan kerir-kerirnya tambah usang, seolah ia telah mendaki gunung ini puluhan tahun. Lelaki tua itu tidak bicara apapun, ia hanya berjalan melewati mereka perlahan, sampai akhirnya berhenti tepat di depan Eli. Semua diam memperhatikan. Tatapan lelaki itu menusuk seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Seperti tahu rahasia yang bahkan Eli sendiri belum menyadarinya. Lalu ia berbisik. Suaranya sangat pelan tapi entah bagaimana semua mendengarnya. Kalau suara memanggil jangan dijawab. Hening, tak ada yang berani bertanya. Lelaki itu melanjutkan jalannya begitu saja. Hilang perlahan di balik kabut, tak seorang pun dari mereka mengucapkan satu kata.
Mereka mulai berjalan lagi, tapi langkah mereka kini tidak selincah tadi. Semua terdiam sesekali melirik Ellie yang masih tampak kebingungan. O'Neill yang sejak awal terlihat tenang mulai merasa ada sesuatu yang mengganggu. Ia merasa pernah melewati jalur ini bukan karena ia pernah mendaki sebelumnya, melainkan karena segalanya terasa terlalu akrab, deja vu yang menghantui. Pohon yang sama dia hanya menjuntai seperti tangan bau tanah yang basah. Semua mengulang seperti potongan mimpi buruk. Gue ngerasa kita muter-muter, kata O'Neill pelan saat mereka berhenti istirahat. Gue juga. Batu ini tadi udah kita lewatin. Lulu menunjuk dahan besar yang melengkung seperti gerbang. Itu juga gue yakin banget. Ellie yang sejak tadi diam tiba-tiba berkata pelan, gue rasa kita disesatkan. Kalimat itu membuat semua saling pandang. Tidak ada yang tertawa kali ini, bahkan Ola pun tak bersuara. Saat malam turun, mereka mendirikan tenda di sebuah area terbuka kecil yang tampak seperti pos. Meski tidak ada penanda jelas, kabut datang lebih cepat dari biasanya. Hening menekan dada, dan di tengah semua itu Ellie tampak makin pucat. Di sekitar api kecil yang mereka nyalakan, tak ada yang membahas lelaki tua itu lagi. Tapi semua tahu kalimatnya masih berputar di kepala mereka masing-masing. Indah duduk di samping api. Tubuhnya sedikit gemetar. Ia menatap api dalam-dalam lalu berbisik kepada O'Neill yang duduk tak jauh. Aku merasa gunung ini tidak suka kita. Kalimat itu bukan sekedar firasat. Ia terdengar seperti peringatan. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur. Suara langkah kembali terdengar, kali ini lebih pelan, lebih dekat, tapi tak seorang pun berani keluar dari tenda. Ellie beberapa kali duduk tiba-tiba, menatap keluar tenda dengan mata yang kosong, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh yang lain. O'Neill yang merasa deja vu makin kuat, mulai curiga bahwa ini bukan sekedar pendakian biasa. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah menunggu mereka dan mungkin sudah memilih salah satu dari mereka. Kabut belum pergi. Sejak pagi langit hanya menampakkan warna kelabu, seolah matahari pun enggan menerangi jalur yang mereka lewati. Gunung Salak makin terasa asing dan pagi itu langkah mereka terasa lebih lambat dari biasanya. Katerina yang sejak semalam gelisah mulai membuka aplikasi GPS di ponselnya. Ia berdiri agak jauh dari tenda, memutar tubuh ke segala arah seperti kompas rusak yang tidak tahu utara. Gue nggak ngerti ini GPS muter-muter di titik yang sama. O'Neill menghampiri lalu menunduk ke layar. Benar saja, titik biru lokasi mereka bergerak dalam lingkaran kecil, seperti terperangkap dalam ruang tak terlihat. Baterainya masih penuh. Penuh, sinyal ada, tapi titiknya muter-muter di tempat yang sama. Kayaknya kita nggak bergerak sama sekali deh. Padahal kita udah jalan hampir 2 jam dari tempat kemarin loh. Indah berdiri di tengah-tengah mereka, memandang jalur tanah di depan seperti sedang menatap sesuatu yang tidak mereka lihat. Ia menggenggam botol minum erat-erat lalu berkata dengan suara pelan, "Langkah kita berat, seperti ada yang menarik dari belakang." Semua diam, Ola tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Maksud lu kayak di sinetron yang ada jinnya gitu?" Namun Indah tak menjawab, matanya terus terpaku ke tanah. Napasnya pelan tapi teratur. Ia tidak sedang bersandar, tubuhnya memang merasa lebih lambat, seperti melangkah di atas tanah lumpur yang menahan setiap tapak kakinya. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan meski GPS tidak memberi kepastian. Jalur mulai menurun lalu kembali menanjak. Daun-daun kering menutupi tanah, menyamarkan batu-batu kecil yang membuat langkah tak stabil. Lulu sempat tergelincir tapi cepat ditangkap oleh Ola. "Astaga, jangan bikin jantung gue copot lu. Sumpah, rasanya tanahnya goyang. Jangan lebay lu," saut Ellie, tapi suaranya sedikit tak begitu yakin. Setelah berjalan hampir sejam, mereka sampai di sebuah persimpangan tak berpenanda. Jalur bercabang dua, satu menanjak dengan pohon-pohon rapat dan akar yang menyilang di jalur, satu lagi menurun dengan semak lebih lebat. Di peta harusnya nggak ada persimpangan kayak gini. Coba cek lagi GPS-nya, Kat.
Katerina mengangguk membuka aplikasinya lagi, namun titik biru mereka masih berputar-putar. Seolah menolak memberi arah, ia menghela napas keras selalu terduduk di tanah. Kayak ada yang mainin kita. Indah berdiri tak jauh dari sana, tubuhnya gemetar perlahan. Ia menggenggam tangan sendiri, menahan rasa yang makin mengganggu. Aku ngerasa kayak bukan kita yang pilih jalan ini, tapi jalan ini yang nentuin kita kemana. Apa sih, Indah? Aku serius lah. O'Neill mendekat menatap Indah dalam-dalam. Lu ngerasa langkah lu berat tadi? Bukan cuma berat, tapi kayak ada tali gak kelihatan yang nahan. Tapi bukan dari kaki, dari dalam, dari hati. Kalimat itu membuat mereka semua diam. Lulu menelan ludah sementara Ellie memalingkan wajah. Gue juga ngerasa ada yang salah dari semalam. Gue denger suara lagi, tapi kali ini bukan langkah. Suara cewek pelan banget kayak nyanyi, tapi nadanya kayak manggil. Ellie inget yang dibilang pendaki tua itu kan, kalau ada suara manggil. Gue gak jawab, gue cuma denger aja. Gita menatap sekeliling, kabut masih menggantung di antara pohon. Lebih pekat dari sebelumnya, seolah waktu tak berjalan, seolah siang tidak ingin datang sepenuhnya. Kita harus pilih jalan yang kiri. Kenapa yang kiri, lu? Feeling aja yang kanan gelap banget. Kanan lebih landai, kalau kita naik terus bisa ke puncak. Mereka berdiskusi singkat, tak satupun dari mereka benar-benar tahu mana yang benar. Akhirnya mereka setuju ambil jalur kiri, menanjak dan lebih terang meski tertutup akar. Langkah mereka pelan, tak ada lagi lelucon dari Ola atau Lulu, bahkan suara burung pun tak terdengar. Hanya hembusan angin tipis yang lewat seperti bisikan. Setelah hampir 3 jam mendaki, mereka tiba-tiba kembali ke tempat persimpangan tadi. Gak mungkin. Mereka semua terdiam. Batu besar di samping kiri jalur, dahan patah yang ditandai O'Neill dengan ikatan tali sepatu, semuanya persis sama. Kita muter. Bukan muter, kita dibawa balik. Gue udah gak ngerti ini gimana. Gue juga enggak, tapi kita gak boleh diam di sini. Mereka akhirnya duduk di tanah, saling menyandarkan punggung. Tak ada yang berbicara. Hanya suara napas dan degup jantung masing-masing yang menggema di dalam dada. Indah menutup mata. Dalam sunyi itu ia mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, bukan nyanyian, tapi sesuatu seperti isakan. Perlahan ia membuka mata, menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi rasa dingin merayap dari tengkuk sampai ke tulang belakangnya. Aku rasa kita gak sendiri. Kata-katanya tertelan kabut. Malam turun seperti tirai kelam yang jatuh perlahan. Kabut kembali turun, kali ini lebih tebal. Api unggun kecil mereka hanya mampu menerangi radio sempit di tengah gelap yang tak bersahabat. Tak ada yang benar-benar tidur malam itu, hanya berpura-pura memejamkan mata. Namun kita yang sejak sore diam saja benar-benar tertidur lebih dulu dari yang lain. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Lalu suara itu terdengar. Seruling samar mengalun lirih seperti dimainkan oleh seseorang yang berdiri jauh di balik kabut. Nada-nadanya naik turun dengan pelan, mengiris sunyi malam. Gita membuka mata perlahan, tubuhnya menggigil meski jaketnya masih terpakai. Ia duduk lalu memicingkan mata. Kabut menebal dan di sela-selanya samar-samar ia melihat siluet. Seseorang berdiri jauh, tak bergerak, hanya berdiri tegak. Sosok itu tak memakai pakaian pendaki. Jubah putihnya tipis berayun di tiup angin malam. Gita terpaku, napasnya tercekat. Mata itu, meski dari kejauhan ia tahu sosok itu sedang menatapnya. Seruling berhenti, dalam sekejap sosok itu menghilang. Gita tersentak berdiri refleks, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang membalut segalanya. Ia memutar tubuh, mencari wajah teman-temannya yang tertidur. O'Neill, Ola, Indah. Gita berusaha kembali tidur, tapi malam itu tidak memberinya kesempatan. Pagi datang tanpa warna. Matahari hanya malu-malu mengguratkan cahaya ke tanah. Satu persatu dari mereka terbangun, kecuali Gita yang duduk bersandar di batang pohon. Wajahnya pucat, matanya sembab. Lu kenapa?
Gue mimpi lu. Ya udah, biasalah di gunung. Eli menyaut sambil meregangkan badan. Kita menatap mereka semua satu persatu. Gue mimpi jalan sendirian, tapi anehnya bukan kayak mimpi, kayak nyata. Kamu mimpi apa? Gue jalan terus ngelewatin kabut yang tebel banget. Gue pikir itu ke arah turun, tapi jalannya muter. Pas gue mau balik ada yang pegang tangan gue. Lu mah banyak nonton film horor. Enggak, ini beda. Tangannya dingin tapi lembut. Habis itu gue denger suara seruling. Terus gue kebangun. Dan sebelum gue bangun, gue lihat orang berdiri di kabut, jubahnya putih. Suasana jadi sepi. Bahkan Lulu yang biasanya cerewet hanya diam, menatap tanah, Indah menatap langit, lalu menunduk. Kamu yakin gak ngelindur? Banget, bahkan gue masih ingat suara serulingnya. O'Neil berdiri menepuk-nepuk celana. Kalau gitu kita harus cepat-cepat turun. Tempat ini mulai aneh. Kita bisa turun? Tanya Katerina pelan. Seketika semua diam. Ingatan tentang GPS yang memutar mereka semalam langsung menyeruak. Jalur yang membawa mereka kembali ke tempat semula, persimpangan yang tidak sesuai peta. Gue usul kita tandai pohon-pohon yang kita lewati kayak survival gitu. Gue punya tali rafia. Bagus, minimal kalau muter lagi kita tahu. Mereka berkemas cepat. Hari itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Langkah-langkah mereka lamban, bukan hanya karena lelah, tapi juga beban di kepala masing-masing. Sepanjang jalan kita terus diam. Ia menatap setiap kabut dengan waspada. Setiap tiupan angin membuatnya menoleh cepat. Suara burung pun terdengar seperti peluit kematian. Allah berjalan di belakangnya, sesekali melontarkan jokes receh yang tidak ditanggapi siapapun. Kalian sadar gak kayak ada yang ngikutin dari belakang? Lu juga ngerasa? Gita menahan napas. Ia tidak ingin mengakui, tapi benar, langkah mereka terasa bergema. Meski tanah basah seharusnya menyerap suara, dan tiap mereka berhenti kadang seperti terdengar satu langkah ekstra di belakang. Tali rafia diikat di setiap pohon kelima. Warna merahnya mencolok di antara kehijauan kabut. Namun saat mereka kembali mencapai titik dengan tanda tali, ada dua tali rafia di pohon yang sama. Dua, padahal mereka hanya mengikat satu. Katerina mengecek GPS kali ini. Titik biru tidak berputar, tapi bergerak perlahan ke belakang. Gue yakin kita tadi jalan maju. Aku ngerasa jalurnya ngebelokin kita. Suasana makin berat, matahari tidak membantu. Hutan menebalkan dirinya, kabut makin lengket di kulit. Mereka akhirnya duduk di atas akar pohon besar, tidak ada yang bicara. Kalau mimpi kita itu bukan mimpi, bagaimana? Maksud lu apa, lu? Kalau dia beneran jalan semalam, beneran ada yang pegang tangan dia? Semasa rentak menatap Gita, wajahnya mengeras. Ada satu hal yang belum gue bilang. Apa? Pas gue melek, kaki gue kotor, ada lumpur basah, padahal gue tidur di tenda. Jantung mereka serasa berhenti berdetak sejenak. Angin berhembus lewat, membawa bisikan samar yang tidak bisa diartikan. Hari itu tidak ada yang tertawa. Hari berikutnya dimulai dengan keheningan yang lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada obrolan pagi, tidak ada canda tawa. Kabut seperti masih menggantung dalam kepala mereka. Meski matahari mencoba menembus rimbun pepohonan, tapi satu hal paling mencolok hari itu. Ola berubah, dia tidak lagi bicara, tidak ikut menyaut saat Lulu nyeletuk soal betapa miripnya Indah dengan karakter anime favoritnya. Ola hanya duduk, menatap tanah dengan mata kosong. Wajahnya pucat dan kadang matanya menatap lurus ke satu titik. Seperti ada sesuatu di sana yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Gita menepuk bahunya. Lah, lo kenapa sih? Sakit ya? Ola tak menjawab, matanya hanya bergeser sebentar lalu kembali menatap kosong ke depan. Seperti dia ada tapi tidak sepenuhnya ada di sana. Lulu mendekat, mencoba mencairkan suasana. Ola, jangan-jangan lu kerasukan. Coba sini gue bacain mantra ajaib. Bismillah. Merapatlah wahai arwah penasaran biar gue tampar balik ke alam baka. Biasanya Ola akan ngakak dengan bercandaan itu, tapi kali ini Ola justru menoleh cepat, menatap gelap, tajam, dan dengan suara datar ia berkata,
Diam lu, nggak lucu. Lulu tertegun, yang lain pun menoleh kaget. Ola jarang sekali bicara dengan nada setajam itu. Lulu langsung merunduk. Kikuk mulutnya yang biasanya cerewet kini keluh. Katrina memegang arah GPS yang masih berputar-putar tak jelas. Ia mendekat ke Indah yang sedang mengikat ransel. Aku gak kuat, Indah. Ini udah gak kayak pendakian biasa. Aku pengen turun. Indah menatap Katrina lalu mengusap punggung tangan Katrina pelan. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Tapi kita belum tahu arah pasti. Kalau kita maksa turun sekarang, takutnya malah muter lagi kayak kemarin. Semalam gue sempat bangun Ola berdiri di luar tenda, cuma dia menghadap ke hutan. Serius, Nil? Gue panggil tapi dia gak noleh. Pas gue jalan mendekat, dia masuk lagi ke tenda kayak gak sadar. Mereka menatap Ola yang sekarang duduk di akar pohon memeluk lutut, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tapi ekspresi kosong itu tetap tampak jelas. Lulu masih terlihat tak nyaman. Ia mencoba lagi pelan. Ola, lu mau makan duluan gak? Nanti gue buatin kopi saset favorit lu. Ola tetap diam. Baru ketika Lulu mendekat, dia berbisik pelan, begitu pelan hingga hanya Lulu yang bisa mendengar. Kalau nanti lu denger suara manggil nama lu, jangan jawab. Apa? Jangan jawab. Seketika hawa dingin mengalir di tengkuknya. Perjalanan dilanjutkan dengan langkah pelan dan berat. Hutan terasa lebih senyap. Burung tidak lagi terdengar. Suara dedaunan kering terinjak terasa terlalu keras. Kabut kini seperti bagian dari kulit mereka, membungkus erat dan menyesakan. Gita jalan paling depan, Onil di belakang, sementara Indah dan Katrina menengah. Ola tetap di belakang bersama Lulu. Tapi bahkan Lulu sudah tidak bicara lagi. Gue yakin ini bukan jalur yang sama. Gak ada tanda rafia yang kita pasang. Lo yakin ini bukan jalur baru yang nyatu sama yang lama? Enggak, ini beda. Ada semacam bau. Bau apa? Tanah basah tapi ada anyirnya. Kamu yakin arah ini aman? Gak ada yang yakin sekarang dah. Beberapa menit kemudian langkah Ola melambat. Lulu menoleh memperhatikan temannya itu yang makin tertinggal. Ola, ayo dong, jangan sendirian. Tapi Ola hanya menunduk dan tersenyum. Senyumnya tidak seperti Ola, senyum datar tak bernyawa. Lulu berhenti. Lu kenapa sih? Jangan aneh-aneh, sumpah gue merinding. Ola tak menjawab. Lalu dari kejauhan, dari balik pohon-pohon yang menjulang, terdengar bisikan lemah, halus, hampir tidak terdengar tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Ola. Lulu refleks menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Ola, sini. Kali ini lebih dekat. Suaranya lembut seperti suara perempuan tapi mengandung sesuatu yang ganjil. Lulu memandang Ola yang mulai berdiri tegak, matanya kosong lagi. Ola, jangan dengerin. Ola seperti tak mendengar. Ia melangkah ke arah suara itu. Suara langkah yang lain langsung berhenti. Onil paling cepat berlari ke belakang menyusul Lulu dan Ola. Indah, Gita dan yang lain membalik badan menyusul dengan cemas. Saat Onil sampai, Ola sudah berdiri persis di bawah pohon tinggi menatap ke atas. Tidak ada siapa-siapa. Hanya daun dan kabut, tapi matanya berkaca-kaca. Ola. Onil mengguncang bahunya. Gadis itu mengedip perlahan. Dia manggil gue. Gak ada yang manggil lo. Itu bukan suara manusia. Lo sempat ngomong ke gue kalau dengar suara manggil jangan jawab, tapi lo sendiri malah. Ola mulai menangis, tapi tangisannya ganjil, lirih dan kaku seperti terpaksa, lalu memegangi wajahnya. Kita harus istirahat dulu. Tempat ini kita nggak boleh terlalu lama. Eli melihat ke arah pohon, matanya menyipit. Gue ngeliat sesuatu tadi di atas. Apaan? Gue nggak yakin gitu, tapi kayak orang ngeliatin kita dari atas dahan pas gue kedipilang. Semua berdiri saling dekat. Napas mereka satu irama. Jantung berdegup cepat. Angin berhembus lagi membawa bisikan kecil yang memecah sunyi. Ola. Kali ini tidak ada yang menjawab. Langit menyimpan sunyi yang tidak biasa pagi itu. Embun belum benar-benar hilang saat Onil berdiri diam di sebuah tikungan sempit yang penuh akar dan dedaunan basah. Dia menatap tanah yang mereka lewati, lalu berjongkok mengamati jejak kaki. Di tangannya sebuah buku kecil lusuh terbuka.
catatan jejak langkah mereka selama 2 hari terakhir. Gue serius, ini jejak kita lagi. Kita udah ngelewatin jalur ini kemarin. Lo yakin Neil? Jangan-jangan cuma mirip aja. Jalur di hutan sama semua kelihatannya. O'Neil menggeleng perlahan, matanya tajam, fokus pada detail-detail kecil di tanah. Enggak, ini ada bekas sol sepatu gue. Yang sebelah kanan tuh bekas tapak lulu yang ada potongannya. Kita muter 2 hari ini, kita cuma muter. Apa kamu yakin kita tersesat, Neil? Bukan cuma tersesat, dah, kita kayak ditarik balik. Lulu melirik sekeliling. Wah gawat nih, terus gimana dong? Kita masih punya cukup logistik kan? Sisa 2 hari lagi, tapi kalau kita terus muter gini, bisa-bisa habis sebelum menemu jalur turun. Katrina duduk di atas akar pohon besar, memegangi kepalanya. Sejak semalam wajahnya tampak pucat. Ola masih belum banyak bicara, matanya sering kosong seolah tidak sepenuhnya ada di sana. Lulu yang biasanya cerewet pun kini lebih banyak diam. Sinar matahari makin meninggi, menerobos celah-celah dedaunan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mengikuti jalur yang harusnya menuju pos berikutnya, tapi semua terasa tak pasti. Setiap langkah serasa menentang logika. Sekitar 1 jam kemudian, Katrina yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Nafasnya terengah, tangan kirinya gemetar menunjuk sesuatu di semak. Itu apa? Mereka semua berbalik di semak-semak terlindung ranting dan dedaunan kering tergolek selembar kertas yang lusuh. Sedikit lembab, Indah mendekat pelan dan mengangkatnya. Ini foto. Mereka mengelilingi Indah menatap lekat-lekat benda yang kini ada di tangannya. Yaitu foto mereka. Tertangkap kamera di depan tenda malam pertama. O'Neil berdiri di belakang dengan tangan bersilang. Lulu dan Gita duduk berdempetan dengan Ola yang tersenyum. Indah berdiri di sisi kiri sementara Katrina ada di tengah, tapi Ellie tidak ada di foto itu. Ini nggak mungkin. Waktu foto ini diambil Ellie yang moto ya, tapi bukannya dia juga sempat ambil versi selfie rame-rame pakai timer? Gita bertanya dengan suara gemetar. O'Neil merogoh tasnya cepat, mengambil ponselnya, membuka galeri. Ia mencari-cari lalu menunjukkan foto yang sama yang diambil dari kamera ponselnya. Tuh lihat, ini versi gue, Ellie ada. Dia berdiri di samping Indah, tapi yang ini kenapa dia hilang? O'Neil membandingkan 2 gambar itu dengan kening berkerut. Katrina melangkah mundur, matanya melebar, bibirnya bergetar. Gue nggak mau di sini lagi, gue mau turun sekarang juga, sekarang. Langkahnya terhuyung. Gita buru-buru mencoba menangkap tubuhnya, tapi sudah terlambat. Katrina jatuh ke tanah dengan bunyi tubuh menghantam daun dan ranting kering. Kata astaga, Katrin. Indah menjatuhkan diri ke sisi Katrina, memeriksa nadinya. Napasnya masih ada, tapi dia pingsan. Dia shock. Gue ngerti ini gila sih. Lulu melirik sekeliling, lalu menunduk menatap foto lusuh itu. Apa jangan-jangan yang kita lihat selama ini bukan beneran Ellie? Gita menelan ludah, tak berani menjawab. Ola tiba-tiba bergumam. Kita nggak pernah benar-benar sendiri di hutan ini. Tapi bukan berarti yang bareng kita itu manusia. Kalimat itu membuat semua diam, dingin menjalar sampai ke tulang. Dan Ellie yang ada di antara mereka dari tadi pun mengambil suara. Gue di sini ya anjing. Nampak nih kaki napak. Oke, kita harus tetap tenang. Kita bikin tenda di sini aja dulu. Katrin harus istirahat sambil gue coba cari sinyal. Kalau bisa kita minta jemput tim SAR. Indah mengangguk meski wajahnya masih tampak kaget. Dalam diam mereka mulai menyiapkan tempat berteduh. Tak ada tawa, tak ada lelucon dari Lulu. Tak ada rengekan manja dari Katrina. Semua berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Ola terus menatap satu arah ke celah pepohonan gelap di utara. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Burung-burung tak bernyanyi. Angin terasa berat dan menusuk, dan dari kejauhan samar-samar terdengar suara ranting patah. Seperti ada yang berjalan, tapi tidak satupun dari mereka berani menoleh ke sumber suara. Sementara itu di dalam tenda, foto itu tergeletak di sudut matras diterangi senter kecil. Tapi kini satu hal berubah. Bayangan di ujung foto yang tadinya hanya kabur samar kini semakin jelas. Siluet seseorang berdiri di belakang O'Neil dengan kepala miring, wajahnya tak terlihat.
dan jemari yang memanjang nyaris menyentuh bahunya. Malam menebar diam seperti kabut tipis yang menyusup di sela-sela dedaunan. Cahaya bulan hanya temaram seakan takut menyingkap gelap yang menggulung lereng Salak. Api unggun kecil di tengah tenda mulai meredup menyisakan pijar yang menggigil. Sementara 7 sahabat itu terlelap dalam kantuk yang tidak benar-benar tenang. Namun malam tidak pernah tidur, kita terbangun pertama. Ada suara samar tapi jelas. Bukan angin, bukan hewan malam, itu suara manusia dan itu menyebut namanya kita. Dia bangkit perlahan menoleh ke kanan dan kiri. Semua masih tertidur, bahkan Ola yang akhir-akhir ini sering diam pun tampak tenang. Kita menelan ludah, ragu, tapi suara itu terdengar lagi. Mungkin hanya halusinasinya, mungkin coba kelelahan, tapi langkah kakinya justru bergerak. Ya seperti tidak punya kendali, ditarik sesuatu, diseret perasaan asing yang tidak bisa dijelaskan. Dia berjalan menembus kabut. Jalan setapak menyempit dan akar-akar pohon menyentuh kakinya seperti tangan-tangan kecil yang mencoba menahan. Tapi dia terus berjalan. Eli itu kamu? Sosok itu menoleh, tapi kita tidak sempat melihat lebih jauh. Kakinya terpeleset, dunia gelap seketika. Indahlah yang pertama kali menyadari Gita tidak ada, yang membangunkan Onil, lalu yang lain panik menyusul. Suasana berubah kacau. Pencarian dilakukan dengan senter seadanya. Hingga akhirnya Onil menemukan Gita tergeletak di lereng kecil tak jauh dari tenda. Ia pingsan. Dia jatuh dari sini kayaknya, tapi kok bisa? Gita sadar setelah beberapa percikan air membasahi wajahnya. Napasnya berat dan ia menggigil, bukan karena dingin semata. Gue dengar suara manggil, suaranya kayak Eli, tapi pas gue lihat itu bukan dia. Mukanya bukan Eli. Semua menoleh ke arah Eli yang diam sejak tadi. Eli tampak syok, tatapannya kosong. Dia memeluk tubuh sendiri pelan-pelan mundur, lalu berkata dengan suara serak, Gue gak tahu kenapa lo semua ngeliatin gue kayak gitu. Sumpah gue juga bingung. Bingung kenapa? Gue ngerasa kayak bukan gue, kayak ada bagian dari diri gue yang hilang dan yang ada sekarang cuma bayangan. Diam, suasana sunyi. Tak ada yang tahu harus bilang apa. Bahkan Ola yang biasanya langsung ceplas-ceplos pun hanya menunduk. Wajahnya tetap datar. Sejak hari itu dia memang seperti hilang dalam dirinya sendiri. Indah gemetar. Dia tidak sanggup memandang Eli lebih lama. Ada sesuatu yang salah. Ada perasaan aneh seperti melihat teman yang sudah ia kenal bertahun-tahun kini jadi sosok asing yang menyeramkan. Malam berikutnya Indah tidur dengan gelisah. Mimpinya membawanya ke tempat yang asing, dingin dan mencekam. Ada pohon besar, tua dan gelap. Di bawahnya duduk seseorang. Eli. Tapi bukan Eli yang biasa ia lihat. Wajah Eli hancur, matanya kosong. Mulutnya bergetar, ia memeluk lutut sambil menangis, terisak seperti anak kecil. Indah hendak mendekat tapi Eli menoleh. Separuh wajahnya rusak, dagingnya terkelupas dan dari matanya mengalir darah. Jangan tinggalin aku gak tahu aku siapa. Suara itu lirih, serak dan mengoyak hati. Indah terbangun dengan keringat dingin, napasnya memburu. Ia menatap sekeliling, semua tertidur termasuk Eli. Tapi tubuh Eli bergerak sedikit, menggeliat seperti orang yang bermimpi. Matanya terbuka sesaat dan menatap Indah langsung. Tatapan kosong tapi ada sesuatu yang lain, seperti bukan Eli yang melihat. Paginya Indah tidak bicara banyak. Ia hanya duduk di samping Gita, menatap hutan yang entah kenapa terasa makin pekat. Lulu dan Onil sibuk mengatur logistik seadanya, sedangkan Katrina tampak masih lemas usai kemarin pingsan. Lo mimpi apa semalam? Indah diam sebentar lalu menjawab, Eli di bawah pohon besar, tapi dia bukan Eli yang aku kenal. Kayaknya kita semua ngalamin hal aneh tapi gak berani ngomong. Kamu percaya ini bukan cuma nyasar biasa, Git? Gita tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup menjelaskan. Ia percaya dan itu justru lebih menakutkan. Sementara itu Eli duduk agak jauh dari yang lain. Ia menatap tangannya sendiri seolah mencari jawaban dari jari-jarinya. Kadang ia mencubit kulitnya, mencakar lengan seperti ingin memastikan bahwa dirinya nyata.
Gue masih gue kan? Gue Ellie kan? Tapi ia tidak yakin karena ketika ia mencoba mengingat hari pertama mereka naik gunung, wajah-wajah mereka kabur, bahkan dirinya sendiri samar. Apakah ia benar-benar bersama mereka sejak awal atau ia baru muncul saat malam turun? Dan jika ia bukan Ellie, lalu siapa? Langit mendung sore itu, kabut turun lebih cepat, angin membawa bisik samar yang tidak jelas artinya, tapi menusuk telinga seperti ucapan rahasia yang tidak pernah ingin diketahui. Gita, Ola, Ellie. Suara-suara itu terdengar mengambang di antara ranting dan dedaunan, dan untuk sesaat mereka semua mematung, menatap ke satu arah. Bayangan di balik kabut berdiri diam menghadap ke arah mereka. O'Neill menarik napas dalam, sadar itu bukan manusia biasa. Dan kalau mereka menjawab, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Kabut turun lebih cepat dari biasanya hari itu, seperti kain tipis yang menutupi wajah gunung dan menggiring para pendaki ke dalam labirin tanpa arah. Sunyi terasa pekat menekan, menyusup sampai sendi-sendi nadi mereka, bahkan suara napas sendiri terdengar seperti asing. Ellie berdiri beberapa meter dari yang lain, tubuhnya kaku, matanya liar. Sejak mimpi aneh indah dan suara-suara memanggil nama mereka satu persatu, ada perubahan yang tidak bisa dijelaskan dan Ellie tampaknya yang paling terpengaruh. Lo denger itu lagi nggak? Tanya Ellie pelan, suaranya seperti bergetar di antara desir angin dan gemetar tubuh. O'Neill menatapnya dari dekat, sorot matanya tajam mencoba menangkap isyarat dalam kerutan di wajah sahabatnya. Dengar apaan, Li? Nggak ada apa-apa. Bukan nggak ada, tapi dia tadi berdiri di belakang lu, Nil. Gue lihat dia kayak bukan lo. Lulu yang biasanya cerewet hanya dia menggigit bibir bawahnya. Ola duduk dengan pandangan kosong, seperti jiwanya tinggal separuh. Katrina berdiri agak jauh memeluk jaket dan menunduk. Gita menatap Ellie dengan cemas dan Indah. Indah hanya memejamkan mata seperti berdoa dalam diam. Langit menghitam padahal baru pukul 5 sore, seolah malam datang dengan paksa, menggeser waktu hanya untuk menyelimuti rasa takut yang mulai membuncah. Tiba-tiba Ellie melompat menoleh ke belakang seperti mendengar sesuatu yang mengejarnya. Wajahnya pucat. Dia di sana, lu nggak lihat dia? Dia jalan cepat banget, dia ngejar gue. Gita maju mencoba menarik tangan Ellie. Ellie, tenang, itu cuma kabut. Kita semua ada di sini, nggak ada siapa-siapa. Bohong, kalian semua bukan kalian. Seketika dia berlari menembus kabut tebal yang menggulung pohon-pohon seperti tirai. Terlalu cepat, terlalu panik. Ellie, tunggu, jangan lari. O'Neill langsung mengejar, tapi langkah Ellie terlalu cepat dan kabut seperti mengaburkan arah. Mereka semua panik mengejar suara kaki Ellie yang menghentak dedaunan kering, suara napasnya, lalu teriakan Ellie memecah langit yang murung, menembus dada siapapun yang mendengarnya. Lalu hening mendadak, semua hening. Tidak ada lagi suara. Tubuhnya terperosok dalam jurang, mereka saling pandang, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Indah jatuh berlutut. O'Neill berdiri kaku, matanya merah dan tangannya mengepal. Neil. Gita tercekat. O'Neill langsung bergerak ke arah suara terakhir itu. Gue harus lihat ke bawah. Dia bisa aja masih hidup. Bisa aja dia butuh pertolongan. Neil, tunggu, itu jurang, jangan gegabah. Gue gak akan ninggalin siapapun di sini. Dengan bantuan tali yang seadanya, dia perlahan menuruni lereng batu. Tapi semakin ke bawah, dia tahu, hatinya tahu, ini bukan lagi tentang menemukan Ellie hidup-hidup, ini tentang menerima kehilangan. Beberapa meter turun, dia menemukan shell berwarna biru yang dikenakan Ellie pagi tadi, tersangkut di ranting pohon kecil berlumur tanah dan sedikit darah. Tapi tidak ada tubuh, tidak ada Ellie. O'Neill hanya menatap shell itu lama, tangannya bergetar saat mengambilnya. Maafin gue gak bisa jagain lo. Dia menatap ke dalam jurang yang kini ditelan kabut dan gelap. Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Di atas yang lainnya hanya bisa menunggu dengan wajah panik dan penuh tangis. Indah menggenggam tangan Gita erat. Aku rasa ini bukan cuma soal tersesat. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak ingin kita pergi. Lulu mulai menangis tanpa suara, matanya tidak bisa berkedip. Katrina memeluk lutut, tubuhnya menggigil.
Beberapa menit kemudian O'Neill muncul dari balik semak. Wajahnya penuh debu, matanya sembab. Ia menunjukkan syal itu. Tak perlu kata-kata. Indah menjerit. Kita menutup mata lalu mundur perlahan lalu berteriak. Ini gak masuk akal. Semuanya salah, kenapa kita kesini? Kita harus turun secepatnya, ucap Katrina lemah, tapi jalan turun tak jelas. Jalur yang mereka lewati seperti memudar. Peta tak berguna, GPS hanya menunjukkan mereka berputar, seperti diputar oleh tangan tak kasat mata. Malam jatuh sepenuhnya, mereka kembali berkumpul, duduk melingkar tanpa semangat. Api unggun kecil menyala, tapi tak mampu menghangatkan hati yang beku. Lu ngerasa nggak? Kayak tempat ini hidup dan dia nggak suka kita ada di sini. Dia siapa lu? Entahlah, tapi sejak pendaki tua itu bilang kalau suara memanggil jangan dijawab, kayaknya kita udah jawab semuanya tanpa sadar. O'Neill menatap api. Syal Ellie diletakkan di tengah lingkaran mereka seperti pusara kecil yang menyayat. Lu bakal bawa kita keluar dari sini demi Ellie, gue janji. Indah mau memejamkan mata, dalam hati ia berdoa lagi, tapi malam tetap pekat dan bayangan di balik kabut belum selesai mengintai mereka. Dan dari kejauhan samar seperti ada suara seruling lagi. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada candaan lulu yang biasanya mencairkan suasana. Tak ada teguran olah, tidak ada tanya jawab dari Katrina, hanya diam. Diam yang menyesakan, diam yang menjalar ke dalam dada, mengikat ketat seperti tali yang semakin lama semakin menjerat. Gita duduk bersandar pada batang pohon yang basah oleh embun, tangannya memeluk lutut. Pandangannya kosong menatap semak-semak. Lulu menggenggam tangan Katrina yang masih pucat sejak semalam. Indah menatap kosong ke jurang tempat Ellie jatuh, dan O'Neill, ia hanya duduk membisu dengan syal Ellie di tangan. Udah, jangan dekat-dekat jurang. Tak ada yang menjawab karena memang tidak ada yang bisa diucapkan. Hari itu langit aneh, matahari muncul tapi cahayanya tidak membawa kehangatan. Seolah sinarnya jatuh di antara kabut tertelan dan hilang. Kabut yang biasanya turun di sore hari kini datang siang bolong, menebal dan di balik pepohonan dari celah-celah tanah. Dari udara yang seharusnya segar di ketinggian, kompas tak bergerak. O'Neill sudah memutar jarumnya berkali-kali, memukulkan ringan ke telapak tangannya, bahkan mencoba kompas lain dari saku ransel kita. Tetap diam, gak gerak. Arah utara hilang. Aku udah gak ngerti lagi. Suara Indah lirih nyaris tenggelam oleh semilir angin yang lewat cepat. Kita nggak bisa terus di sini, tapi kalau jalan bisa makin jauh. Katrina mengangkat wajahnya. Kita harus turun, kita harus keluar dari tempat ini. Tapi tak ada jalur yang pasti, tidak ada peta yang bisa dipercaya. Bahkan GPS yang hanya memutar di titik yang sama menunjukkan lingkaran seolah mereka tidak pernah bergerak. Lulu berdiri pelan lalu menghela napas keras. Kita ngapain diam-diam gini? Ita, lo belum cuci muka hari ini. Tuh biasanya bawel soal skincare, sekarang diam aja. Lulu, nggak sekarang. Justru sekarang gue nggak tahan. Diam kayak gini malah bikin gila. Gue mending dimarahin Ola lagi daripada kayak gini, beneran dah. Ola hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk, matanya kosong. Apa kita tidur aja dulu, tunggu kabut reda? Indah menggeleng pelan. Aku nggak yakin kabut ini bakal pergi. Rasanya seperti dia memang mau kita di sini. Rasanya. Lu denger gak sih kata-kata lu sekarang kayak Ellie kemarin? Nama itu membuat mereka semua terdiam lagi. Ellie, gadis dengan kacamata bulat dan suara paling lantang saat bercanda. Ellie yang sering ngolok-ngolok Gita dan menggoda Lulu. Ellie yang kemarin jatuh dan belum ditemukan tubuhnya hilang di antara kabut dan pohon-pohon.